Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja PPG yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Erin Nurmalasari SPD. Saat ini saya bertugas sebagai guru BK di SMK Negeri 1 Kadipaten. Dan saat ini saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 2015 029 73064. Pada kesempatan kali ini saya membuat video layanan bimbingan kelompok dengan 8 peserta didik kelas 10 dengan topik manajemen waktu menggunakan teknik written dan diskusi kelompok. Video ini saya buat dengan tujuan untuk uji kinerja UKM PPG periode 7 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoanya dipimpin oleh Rizky. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kalian sudah hadir di ruangan ini. Kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, yang 8 orang yang diundang hadir semua? Hadir. Iya. Oke, nah sebelum kita memulai kegiatan, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya untuk melatih konsentrasi dan semangat kalian. Siap? Siap. Oke, kalau misalnya ibu menyebutkan nama-nama binatang, tangan kalian seperti ini. Coba bisa? Oke. Kalau misalnya ibu menyebutkan nama-nama buah-buahan, tangannya ke atas semuanya. Ke atas. Kalau misalnya ibu menyebutkan nama-nama sayuran, tangannya seperti ini. Bisa? Oke, kita mulai ya. Siap? Siap. Kucing kok. Kucing kol. Gini nih, masih ada yang belum konsentrasi. Kita ulang lagi. Kemudian jeruk wortel. Jeruk wortel. Wortel gini. Ada adrian yang belum konsentrasi. Kita ulangi lagi. Siap ya, konsentrasi. Gajah kok. Ya, betul. Berarti semuanya sudah konsentrasi ya dan semangat untuk mengikuti kegiatan bimbingan pada hari ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan topik manajemen waktu. Nah, kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini bertujuan agar kalian memiliki kesadaran tanggung jawab dalam manajemen waktu. Nah, untuk tujuan khususnya yang pertama nanti kalian dapat membedakan antara kegiatan yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. Kemudian kalian dapat menganalisis waktu, kemudian dapat mengatur waktu, dan yang terakhir nanti kalian dapat membuat rencana kegiatan harian. Nah, sebelum kita memulai kepada kegiatan kita pada hari ini, kita pembentukan kelompok terlebih dahulu ya. Untuk kelompoknya, karena ini ada 8 orang, kita bagi menjadi 2 kelompok saja, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang.
silakan kalian duduk berkelompoknya dengan kelompok masing-masing. Nah, setelah kalian sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Sudah. Berarti ini kelompok 1, yang belakang yang laki-laki kelompok 2. Nah, setelah terbentuk kelompok, silakan kalian menyiapkan buku atau kertas serta alat tulis. Oke, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, yang pertama, kalian nanti akan menyimak video yang akan Ibu tayangkan sambil mencatat apa sih atau aktivitas apa sih yang ada di video tersebut. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mengidentifikasi akibat-akibat dari kegiatan yang tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, kemudian nanti kita akan melaksanakan refleksi. Kemudian nanti Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu manajemen waktu. Dan nanti yang terakhir kalian akan membuat jadwal rencana kegiatan harian. Oke. Nah, kegiatan kita ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 jam pelajaran atau 40 menit. Nah, dari penjelasan tadi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan langkah-langkah kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kegiatan bimbingan kelompok kita ini dilaksanakan selama 1 jam pelajaran atau kurang lebih 40 menit. Nah, apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Siap. Oke, nah ada yang ingin ditanyakan tidak? Saya Bu, Oh ya, Aul, silakan. untuk membuat jadwal rencana kegiatan itu seperti apa Bu? Ya, baik. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya, nanti di langkah-langkah kegiatan itu salah satunya ada membuat rencana kegiatan harian. Nah, itu akan Ibu jelaskan setelah kalian menyimak video, kemudian berdiskusi. Nah, kemudian nanti akan Ibu jelaskan berikut dengan Ibu contohkan gitu bagaimana membuat rencana kegiatan harian kalian. Ya, bisa dipahami? Siap. Bisa. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, berarti kita siap untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Kalau misalnya kalian sudah siap dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti kita bisa memulai kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana? Kalian siap? Siap. Oke, sekarang silakan kalian menyimak video yang akan Ibu tayangkan ya. Iya.
Kenapa? Telat ikut ujian? Kok bisa? Itu gara-gara tadi. Tuh pisang. Tuh cewek. Sama tadi tuh liftnya. Yakin. Bukan karena semalam. Semalam sih gue BBM-an. Terus main game. Dan browsing. Nah, tapi gue kemarin juga ngerjain tugas tuh sampai jadi. Oh. Tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya juga ya. Harusnya gue Oke, tadi kalian sudah menyimak video yang sudah Ibu tayangkan ya? Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mengidentifikasi nih video tadi itu menceritakan apa. Kemudian bagian mana sih yang penting di video tersebut? Seperti itu. Silakan Ibu kasih waktu kalian 3 menit untuk mendiskusikan yang tadi Ibu sebutkan. Ya, silakan. Gak ada. Bisa. Seseorang yang tidak bisa ujian karena terlambat menyelesaikan. Kalian sudah berdiskusinya? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau memberikan pertanyaan nih. Video tadi menceritakan tentang apa? Ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Ya, Zahra, silahkan. Izin menjawab. Ya. Dikarenakan seorang tidak bisa mengikuti ujian dikarenakan semalaman begadang main gadget. Ya, bagus. Nah, tanggapan dari kelompok 2 bagaimana? Ya, Bu. Ya, Riki, silakan. Ibu. Izin jawab, seorang yang tidak bisa ikut ujian dikarenakan bangun kesiangan. Oke, bagus. Oke, tadi Zahra sama Riki sudah berpendapat. Sekarang Ibu mau bertanya lagi nih. Apa sih yang menyebabkan di video tadi seseorang itu tidak dapat mengikuti ujian? Ada yang mau berpendapat? Saya Bu, Ya, Naili, silakan. izin menjawab. Jadi karena bangunnya kesiangan. Ya, betul. Nah, bagaimana tanggapan kelompok 2? Izin jawab, Ya, silakan. bangun tidur kesiangan karena selama bergadang main HP, main game. Ya, betul.
Oke, nah sekarang apa nih yang perlu dipersiapkan ketika menghadapi ujian menurut kalian? Ya, Aul, silahkan. Malam sebelumnya melaksanakan ujian, kita harus belajar terlebih dahulu dan mempersiapkan semua yang akan dibawa untuk besok. Dan tidur tidak larut malam agar tidak kesiangan esok hari. Ya, bagus. Nah, bagaimana tanggapan kelompok 2? Izin jawab. Ya, silahkan. Fahmi. Apa yang perlu disiapkan ketika menghadapi ujian? Menurut saya, belajar dan menghafal, istirahat yang cukup. Ya, bagus. Oke, nah tadi kan Ibu bertanya apa sih yang perlu dipersiapkan ketika menghadapi ujian. Nah, sekarang Ibu mau bertanya apa yang tidak perlu ketika kalian akan menghadapi ujian. Nah, bagaimana pendapatnya? Izin jawab, Bu. Ya, Manda, silakan. Yang tidak perlu disiapkan ketika ujian yaitu tidak bermain game sampai larut malam. Ya, bagus. Bagaimana tanggapan kelompok 2? Izin jawab, Bu. Ya, beri. Hal yang tidak perlu dipersiapkan untuk menghadapi ujian yaitu tidak bergadang dengan kegiatan tidak berguna seperti contohnya main game hingga larut malam. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi nih. Di video bagian mana yang menurut kalian itu penting untuk diperhatikan? Ya, silakan Riki. Di bagian video yang ketika dimana siswa tersebut tidak jaga pandangan terhadap lawan jenis dan menabrak tembok. Ya, bagus. Selanjutnya tanggapan dari kelompok 1. Saya, Bu. Ya, Jara, silakan. Yang perlu diperhatikan pas seseorang itu terlambat ujian dikarenakan begadang yang melakukan hal yang tidak penting. Ya, bagus. Nah sekarang mengapa sih bagian itu atau bagian video tersebut itu penting untuk diperhatikan? Izin jawab. Ya, Rizky silakan. Karena itu dapat memberikan pelajaran ketika bahwa pentingnya manajemen waktu dan manajemen diri yang baik. Ya. Tanggapan dari kelompok 1? Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, Naili, silakan. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu. Ya, bagus. Oke, nah sekarang Ibu mau bertanya lagi nih. Bagaimana menurut kalian langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi ujian? Ya, Aul silakan. Pertama-tama belajar terlebih dahulu di malam hari, Ya. mempersiapkan semua yang akan dibawa untuk esok, lalu tidur tidak larut malam. Oke, bagus. Nah, bagaimana tanggapan kelompok 2? Izin jawab. Ya, Fahmi silakan. Untuk menghafalkan pelajaran yang sudah dipelajari agar lebih gampang Ya, untuk dipelajari. bagus. Oke. Ya, bagus ya pendapat-pendapat kalian. Kemudian Ibu mau bertanya lagi nih. Mengapa sih kalian perlu untuk menunda kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan belajar? Mengapa? Izin jawab, Bu. Ya, Manda silakan. Agar kita dapat mengikuti ujian dengan baik dan benar. Bagus. Tanggapan dari kelompok 2? Izin jawab, Bu. Ya. Supaya agar lebih fokus untuk belajar. Bagus. Oke. Oke, Ibu mau bertanya lagi nih. Apa sih hikmah dari video yang sudah kalian simak tadi? Saya, Bu. Ya, Jahra silakan. Hikmahnya tuh kita tuh harus bisa memanage waktu apalagi buat belajar. Ya, bagus. Tanggapannya dari kelompok 2? Saya, Bu. Ya, Riki silakan. Perlunya mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Iya, bagus, betul. Oke, nah menurut kalian nih bagaimana sih caranya untuk menghilangkan kegiatan yang bisa mengganggu kegiatan belajar kalian? Izin jawab. Ya, Rizky silakan. Harus memiliki tekad yang kuat guna untuk mencapai cita-cita. Ya, bagus. Tanggapan dari kelompok 1? Saya, Bu. Ya, Naili silakan. Sebisa mungkin harus bisa memanajemen waktu dan harus disiplin. Ya, bagus.
Nah, sekarang nih, rencana apa sih yang akan kalian buat untuk mengatur waktu dalam kegiatan belajar? Ya, Aul silakan. Membuat rencana kegiatan. Bagus. Dari kelompok 2 bagaimana teman? Izin menjawab. Ya. Membuat rencana atau jadwal keseharian yang positif agar bisa menjalani hidup yang lebih baik. Ya, bagus. Nah, kapan nih kalian akan memulai atau akan mulai melakukan jadwal kegiatan harian tersebut? Dijawab, Bu. Ya, Adrian silakan. Insya Allah mulai sekarang dan untuk seterusnya. Ya. Kalau kelompok 2 bagaimana? Izin jawab, Bu. Mulai dari sekarang dan ke depannya. Ya, berarti mulai hari ini dan kedepannya dan seterusnya ya. Berarti siap ya? Ya. Dari pendapat-pendapat kalian itu sudah Ibu bisa tangkap ya. Kalian sudah bisa memahami hasil dari menyimak video. Nah, kemudian untuk sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit nih tentang manajemen waktu. Nah, di sini ada pengertian manajemen waktu. Intinya, manajemen waktu itu bagaimana sih kalian bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Antara bermain, antara belajar gitu. Apalagi kan kalian masih sekolah ya, jadi harus balance antara jangan terus-terusan belajar aja, itu juga kan bikin pusing ya, bikin stres gitu. Nah, jadi harus balance antara bermain dan juga belajar. Tentu saja tidak boleh terus-terusan bermain saja, kan ada juga waktunya untuk kalian belajar. Nah, kemudian ada fungsi untuk mengatur waktu. Yang pertama sebagai pengatur dalam setiap hal yang kita kerjakan. Kemudian itu membuat hidup lebih teratur, juga lebih terencana, terarah, dan mempunyai tujuan. Kemudian bisa menjadi pribadi yang disiplin dan menghargai pentingnya waktu. Dan yang terakhir lebih berpikir positif dan maju untuk berkembang menjadi lebih baik. Nah, di sini ada beberapa tips mengatur waktu. Yang pertama, buatlah perencanaan. Tadi kalian kan sudah berpendapat ya. Salah satunya dengan membuat jadwal kegiatan rencana harian. Nah, kemudian yang kedua, pusatkan perhatian. Kemudian yang ketiga, ambillah waktu luang. Yang keempat, jauhkan suasana negatif. Kemudian jangan menjadi perfeksionis. Jangan takut untuk mengatakan tidak gitu. Kalau misalnya waktunya untuk belajar, kalau teman ngajak nongkrong, nah jangan takut mengatakan tidak, seperti itu. Dan yang terakhir, ini jangan menunda-nunda pekerjaan. Maksudnya jadi kalau misalnya ada tugas nih, jangan sampai nanti aja dipepet pas hari H gitu. Kalian harus bisa mengatur waktu untuk mengerjakan tugas, belajar, dan juga waktu untuk bermain, seperti itu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit ya tentang bagaimana mengatur waktu yang baik gitu. Nah, sekarang silakan kalian membuat jadwal kegiatan harian kalian masing-masing ya. Tadi kan kalian sudah menyiapkan buku atau kertas serta alat tulis. Nah, sekarang kalian membuat jadwal kegiatan harian kalian selama 5 hari dari Senin sampai Jumat. Ya, dari mulai kalian bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, di mana di jadwal itu harus balance yang tadi Ibu bilang, harus ada kegiatan untuk belajar, kemudian ada kegiatan untuk bermain. Silakan. Belajar. Kan ini mah ceritanya ini ya. Habis isanya, terus akhirnya menonton TV, terus menonton TV baik, terus nonton TV. Kegiatan dari Sampai isanya jam seberapa? Jam 7 lebih. Yang cowok siapa yang bikin? Kami, Bu. Ini lagi Jam cocok. 19.30 sampai jam 19.30. Yang tidur lo suka juga. Mandi. Di jam tepat. Masuk banget, saya nggak banget.
tadi kalian sudah membuat jadwal kegiatan harian. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu mau ada beberapa orang yang mengutarakan hasil dari pekerjaan tugasnya. Silakan, siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Aulia, silakan. Untuk jadwal saya, jam 4 sampai jam 5 bangun tidur, mandi dan ibadah. Lalu jam 5.30 sampai jam 06 siap-siap dan sarapan. Jam 6 sampai jam 6.45 berangkat sekolah. Jam 7 sampai jam 15.15 belajar di sekolah. 15.15 sampai 16 pulang ke sekolah, sholat asar. 16.30 mandi dan makan. 16.30 sampai jam 5 bermain. Jam 17.18 mengobrol dengan orang tua. Dilanjut dengan sholat maghrib. Jam 18.35 sampai jam 19.30 menonton dan sholat isya. 19.30 sampai 21 mengerjakan PR atau belajar. Jam 21 sampai jam 9.15 siap-siap untuk tidur. Sudah? Ya, bagus. Ada lagi yang mau mengutarakan? Oh ya, silakan, Fahmi. Jadwal saya dari jam 3 bangun tidur. Jam 3 sampai 3.45 sholat tahajud. Jam 3.45 sampai jam 4 mengaji. Jam 4 sampai jam 5 mandi sholat subuh. Jam 5 sampai jam 6 menyiapkan peralatan sekolah. Jam 6 sampai jam 7 sarapan berangkat sekolah. Jam 7 sampai jam 15 sore sekolah, belajar, terus pulang. Jam 15 sore workout atau berolahraga. Sampai jam 5 sampai jam 21 sholat maghrib, isya, belajar atau mengerjakan PR. Terus tidur. Ya, bagus. Tadi sudah ada 2 orang yang mengutarakan jadwal kegiatan hariannya, ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menerapkan jadwal tersebut di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa? Siap. Bisa. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, kesimpulan dari kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ada yang mau mengutarakan? Saya, Bu. Ya, silakan, Aul. Kita dapat lebih memahami cara mengatur waktu agar semua kegiatan terjadwal dan tidak terbuang sia-sia, dan membuat jadwal kegiatan harian agar dapat melakukan kegiatan sebaik mungkin dan disiplin. Pentingnya memanajemen waktu atau mengatur agar semua kegiatan rutin kita teratur dan terlaksana dengan baik tanpa ada waktu yang tersia-siakan atau terbuang. Ya, bagus. Ada lagi yang mau berpendapat? Dijawab, Bu. Ya, Adrian, silakan. Kesimpulan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini, kita dapat mengelola waktu dengan baik dengan cara membuat rencana kegiatan harian dan bisa membedakan antara kegiatan yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. Oke, berarti kalian sudah bisa menangkap ya apa yang menjadi tujuan kegiatan bimbingan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan jadwal kegiatan harian kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari, sehingga kegiatan belajar dan kegiatan bermain itu bisa balance gitu, seperti itu. Oke, selesai sudah kegiatan bimbingan kita pada hari ini. Nah, jika ada yang masih merasa gitu kesulitan untuk mengatur waktu, kalian bisa berkonsultasi dengan ibu, atau kita akan melakukan konseling kelompok atau konseling individual di ruang BK. Nah, untuk evaluasi hasil layanan bimbingan kelompok, nanti tolong kalian isi ya melalui link Google Form yang akan ibu berikan kepada kalian. Oke, karena kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian mohon maaf jika ibu ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah, sebelum kita menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan, boleh dipimpin oleh Adrian. Oke, sebelum menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih ya. Iya.